Ini ada yang nggak masuk ya? Ada, Pak. Ada. Siapa yang nggak masuk? Banyak Pak. Fajar. Ya kita absen dulu ya. Aulia, Edi. Panges Pak. Oh, Pangestu. Pangestu. Fajar. Oh yang nggak hadir ada 3 ya. Cimin sama Joko Pak. Pak saya udah absen Pak. Oh ya, Mafi. Ahmad. Apa Mafi? Muhammad. Oh, Mafi. Baik, kita langsung ke materi ya. Ada yang tahu nggak materi hari ini ya? Materi apa? Ada, Pak. Pak ada penghapus Pak. Nggak ada penghapus ya? Ada penghapus Pak. Ya. Materi hari ini tentang ayo bertobat. Saya nomor tobat Pak. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya kata taubat. Ayo tahu nggak taubat itu artinya apa? Berubah Pak dari jalan buruk dari jalan baik. Berubah dari jalan buruk ke baik. Benar. Boleh. Jadi apa? Pangestu. Tobat itu Pak saat kita melakukan kesalahan kita menyadarinya. Terus kita melakukannya kesalahan lagi kita menyadarinya. Melakukan kesalahannya lagi kita mengubah. Baik, boleh di. Jadi taubat itu adalah berasal dari bahasa Arab yaitu tawabun yang artinya kembali. Maksudnya apa? Kembali dari jalan yang melakukan dosa, melakukan kesalahan, dia kembali kepada jalan Allah, jalan kebaikan. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan salah dan dosa. Nah, tidak ada satupun makhluk ini yang luput dari 2 hal itu, salah dan dosa. Nah, dari teman-teman sendiri tahu nggak contoh dari perbuatan dosa itu? Dosa dari mata, mungkin banyak ya. Mata itu melihat hal-hal yang tidak baik. Mungkin mulut berkata dengan kasar, mengomongkan hal-hal tidak baik. Baik, kita di sini taubat. Tangan, taubat, taubat. Kedua itu hakikat taubat. Nah, itu lah. Tangan digunakan tidak sebaik-baiknya. Sama Pak hakikat tambah. Hakikat taubat. Tahu nggak sih hakikat taubat itu apa? Hakikat taubat. Hakikat taubat tuh dia tuh bersungguh-sungguh kan? Bersungguh-sungguh dia tuh taubatan nasuhan yang tadinya melakukan kesalahan, melakukan dosa, dia tuh ingin tobat sungguh-sungguh. Jadi dia tuh menyesali perbuatannya. Dia tuh jadi menyesali perbuatannya, tidak mengulangi lagi gitu. Kalau cuman taubat doang gimana Pak? Nah, jadi Taubat sambil Jadi ada beberapa hal. Gimana sih kita tuh menghilangkan, kita tuh taubat sambal kata pacar tadi kan. Nah, saya baca dari kitab Usul Suriah. Kitab itu kumpulan di Indonesia ya. Kitab Usul Suriah. Gimana sih kita tuh udah taubat, kita tuh menghilangkan, itu udah taubat nasuha, tapi kita berbuat dosa lagi. Udah misal kita apa ya itu ya, pacaran kan, mungkin kita udah booming pacaran, berbuat apa, pegangan, kita terus taubat, pacaran lagi taubat, pacaran lagi. Nah, mungkin belum mampukan contohnya ya, mampukan. Zina mungkin, nyelot, boleh. Pak mau tanya Pak. Itu kalau bukan tapi kalau nggak mabuk gimana Pak? Tetap dosa nggak Pak? Mau mabukan tapi nggak mabuk. Ya, bukan mabuk. Ya, bukan mabuk. Tapi kan mau mabukan itu kan minum Pak. Kalau misalkan nggak Nah, mabuk, dia dia ada- yang mabuk, mabuk. Oh gitu. Pasti kalau kita minum hambar itu pasti mabuk. Oh. Gak ada ceritanya mabuk, nggak mabuk kan? Pak, kalau main slot nggak pede dosa nggak Pak? WD itu apa aja? Pede itu kayak
perjanjian antara belah pihak. Jadi itu hal yang dilarang oleh hukum Islam. Nah, hal apa sih yang tuh membuat taubat ini kita tuh taubat tuh mudah sebenarnya. Taubat itu kita tadi melakukan dosa, kita ingat selalu dengan yang pertama, kita ingat dengan kematian. Nah, bisa pelajar nih mau berbuat dosa nih, kita ingat kematian. Pasti kita, waduh, gimana nih kita mati detik ini gitu. Jadi kita ada apa namanya, mau berbuat dosa itu mikir 2 kali kan. Yang kedua itu berteman dengan orang-orang soleh. Nah, teman-teman ini udah berteman belum sama orang-orang soleh? Berapa? Bisa masuk ke dalam bidang dakwah, kayak pakai itu nih bidang apa? Masuk kayak apa? Jangan tetangga saja namanya soleh. Berteman dengan orang-orang soleh. Nah, orang soleh ini bukan namanya soleh, pakai itu. Jadi orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Oh, iya Pak. Yang ketiga yaitu melakukan sholat. Mungkin tidak ada hadisnya ya tentang melakukan sholat. Nah, kita kalau melakukan sholat itu dari apa? Perbuatan menjauhkan keji dari mungkar. Mungkin sholat itu kita tuh melakukan 4 hal dari syahadat itu. Ada syahadat, ada haji juga, mungkin ada zakat aja ya. Tapi kalau udah ngelakuin semuanya itu tapi masih aja Pak yang mau buka. Udah inget mati nih malamnya nih. Besok masih aja besoknya dia nih. Dia udah tobat, kalau saya tobat bisa Nah. udah mati. Itu nanti ke kelas selanjutnya Pak Jar. Nah, dalam apa? Allah tuh malah senang orang yang suka tobat. Jadi walaupun dia banyak dosa, dia tuh jadi nggak aku loh. Misal dia tuh nggak, aku nih banyak dosa gitu kan. Tapi nggak mau tobat gitu kan. Jadi lebih baik orang yang melakukan kesalahan dosanya, karena Allah itu maha pengampun gitu kan. Karena bertobatlah kamu sekalian pada Allah, hai orang-orang beriman, supaya apa? Supaya kamu beruntung gitu. Mungkin dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, yaitu taubat yang sebenarnya. Baik, jadi ini tentang hakikat taubat. Yang ketiga yaitu ada syarat-syarat taubat. Jadi teman-teman, taubat itu ada syaratnya. Apa Pak? Yang pertama yaitu, tahu nggak? Muslim. Ya, Muslim. lebih baik lebih khususnya Islam. Ya, Islam. Nah, Jadi kalau orang Kristen mau taubat itu nggak bisa. Jadi harus Islam dulu. Jadi orang Kristen itu nggak terima dia, walaupun dia taubat, walaupun dia begitu Allah, tapi dia masih belum syahadat, belum Islam. Jadi belum bisa dikatakan taubat. Yang kedua, menyesali perbuatannya. Jadi kita tuh merasa nyesal atas kelakuan kita. Kita udah melakukan mabuk, melakukan zina, melakukan selotani, judi. Pak, kalau masih menyesali tapi sebagai minum gimana Pak? Ini sebagai Kita tuh menyesali, tapi sambil minum. jadi nyesel. tapi katanya menyesali. Keluarin aja Pak, apa nih Pak? Nah, menyesali. Terus dan menyesali menyadari juga. Menyadari. Jadi ada dimana perintah Rasulullah tuh kita udah melakukan dosa besar, itu lebih bagus kita selama kata Rasulullah tuh setidaknya kita tuh sholat taubat, walaupun itu sekali dalam 1 tahun, walaupun nggak
nggak bisa lagi ditekankan lagi seumur hidup. Itu paling bertobat. Sekali seumur hidup jadi gimana kalau nggak pernah sholat taubat? Itu Allah Akbar. Itu dianjurkannya sholat taubat. Yang keempat itu ikhlas. Yang kelima memohon ampun. Yang keenam berjanji tidak mengulangi lagi. Baik, dari keenam syarat ini ada yang tanya enggak? Tentang bertobat, memohon ampun, ikhlas, berjanji tidak mengulangi, menyesal Islam. Cukup Pak? Mungkin dari ceweknya nih tadi diem aja. Enggak lihat. Pak, izin bertanya, Baik, maka saya dulu. kenapa nama saya Pak itu nomor absen 13, tanggal terakhir 27 nomor 1 2003, warna kesukaan merah. Itu kan syaratnya itu syarat-syarat apa tadi ada yang menampingi berjanji tidak mengulangi apa ya? Ya, Kan ya. hakikat manusia kan sering membuat kesalahan. Ya betul. Tempat kesalahan dan dosa. Ya. Hakikat manusia ada kan kalau Pak. Nah, bagaimana kalau kita melakukan taubat tapi kita tidak memenuhi syarat yang berjanji tidak mengulangi? Karena kita tahu manusia itu nanti bakal mengulanginya lagi, akan berbuat dosa dan akan melakukan kesalahan lagi di suatu saat nanti. Jadi kita tidak mau melakukan syarat yang keenam itu berjanji tidak mengulangi. Kan kalau udah janji ini, apalagi janji taubatnya kan berarti janjinya sama Tuhan kita ya Pak. Ya. Nah, kita melakukan janji ini. Nanti tapi dengan alasan yang baik, kita tidak takut nanti kita melanggar janji kita. Oke, paham. Jadi ini ya. Kenapa ini nomor 6? Karena dia yakin ya. Jadi kita udah menyesali perbuatan, menjadi kesalahan, pertama ikhlas, melakukan taubat, berjanji tidak mengulangi lagi. Nah, dari tidak mengulangi ini yaitu dengan perbuatan maksiat tadi, dia tuh melakukan maksiat itu. Jadi kita kembali kepada kata Allah tadi. Kita tuh udah berjanji dengan kematian mas. Kita nggak tahu kematian kapan. Jadi sekiranya kita itu melakukan taubat. Gitu. Mesti jangan ya. Baik. Selanjutnya yaitu kita bagi dua kelompok ya tentang membacakan kedudukan taubat dan keutamaan taubat. Pak, saya mau sekolah bersama Anu. Baik, di sini jadi kelompok kanan begini ya. Ya Pak, yang belakang lihat aja. Baik, silakan mau dibacakan kedudukan taubat. Jadi sebenarnya udah setengah nih. Jadi mau dibaca ya. Ada di mana nih? Yang ada di sel Pak. Saya nggak paham nih Pak. Ini punya HP. Bosan kan? Yang nomor 4 ini ya Pak. Ya, nomor 4 tentang kedudukan taubat. Kedudukan taubat menurut Ibnu Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan dan terakhir. Hamba yang meniti jalan menuju Rabbnya tidak akan menjauhi jalan tersebut dan selalu menetapinya sampai mati. Jadi langkah awal dan langkah akhir seorang hamba, kebutuhan dirinya terhadap taubat di akhir perjalanan sangatlah diperlukan. Sebagaimana halnya kebutuhannya di awal perjalanan juga sangat besar. Bagi orang mukmin, taubat itu hukumnya wajib. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah saling mendukung atas wajibnya melakukan taubat dan kedudukannya dalam mewujudkan kesolehan dan kejayaan hamba di dunia dan di akhirat. Ini Pak. Ya.
ampun kepada Allah, dia tuh udah berjanji nih tidak akan mengulangi terus menerus. Terus dia itu udah melakukan dosa bagaikan memperolok Tuhannya. Jadi itu kita buat apa loh? Udah taubat, melakukan dosa lagi. Jadi itu bagaikan memperolok Tuhannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Gitu ini. Jadi intinya nggak boleh. Iya, nggak boleh. Baik, dari pemaparan materi yang kelima tadi, ada yang tanya pemaparan ini? Izin memperkenalkan diri, nama saya Edi Pamit itu Daura dari 13 tanggal lahir 2021 warna kuning merah. Izin saya Pak, bentuk dari taubat itu gimana Pak? Apa kita sholat saja bisa atau kita ngomong gini kita mau bertobat kita menyesali itu juga bisa gimana Pak? Nah, taubat itu bisa dilakukan dengan lisan. Pertama, lisan. Kita mengucapkan lisan dengan bertobat. Jadi mengucapkan lisan itu banyak kayak astagfirullahaladzim, Itu sudah dikatakan bisa tobat ya Pak? ya, itu bertobat dengan lisan. Yang kedua yaitu dengan perbuatan. Yang perbuatan sendiri itu melakukan hal-hal kebaikan. Yang tadinya melakukan hal dosa, dia melakukan hal-hal kebaikan. Seperti dia sedekah, berjalan ke benar lah, ke pengajian, ke dakwah ke UKM Baginda kan. Yasinan di acara itu. Itu dengan perbuatan. Dengan hati. Dengan hati juga kita bertobat, tidak berjanji tidak mengulangi lagi. Ya, tadi. Baik, itu mungkin sekian dari materi bertobat. Selanjutnya yaitu sampai di sini bisa mereview kembali materi tentang ayat bertobat. Ada adanya Pak? Ada. Ada. Adanya dulu. Adanya Silverpin. Serius? Iya. Mau besar Pak? Serius? Lengkap. Saya Pak. Saya mulai ini perkenalkan diri Pak, nama saya Edi Pamit. 2013 pada lahir 2019 sampai 2003 warna kesukaan merah hobi mancing. Izin mereview materi dari Bapak. Saya bertobat. Pengertian dari bertobat itu sendiri tadi dengan mengakui kesalahan dengan bersungguh-sungguh dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Nah, habis itu tadi pengertian dari definisi dari isi dari taubat sendiri yaitu yang pertama taubat yang di sini bukan taubat sambal tapi taubat nasuha. Terus yang kedua ada hakikat dari taubat. Nah, hakikat dari taubat ini ingat kematian. Hakikat dari taubat sendiri itu kita mengingat bahwasanya ingat mati kita nggak ada yang tahu, jadi sehingganya kalau mau buat kesalahan kita bertobat. Lalu yang kedua bertepatan dengan teman yang baik. Maksud di sini apa? Bahwasanya biar kita lingkungan kita baik juga itu baik. Kalau kita berteman dengan seorang penjual parfum kita juga ikut kecipratan bau parfumnya. Tapi kalau kita berteman dengan penjual ikan kita juga akan terciprat baunya. Seperti itu juga hakikat seperti berteman pada orang yang soleh. Terus yang ketiga tidak melakukan perbuatan buruk seperti Melakukan sholat. melakukan sholat. Yang ketiga melakukan sholat, yaitu untuk memperbaiki apa yang kesalahan kita. Sholat adalah salah satu ibadah yang bisa memperbaiki perilaku kita, baiknya, buruknya itu bisa diperbaiki. Lalu yang ketiga ada syarat-syarat dari taubat, yaitu yang pertama yang pasti Islam. Kalau Kristen nggak boleh taubat, kalau Hindu nggak boleh taubat kecuali dia Islam dulu. Yang kedua menyesali perbuatannya. Nah, kalau misalnya tidak menyesali perbuatannya, si Mafi tidak menyesali kalau dia minjem 100 itu nggak dibalikin, ya udah berarti ikhlas. Nggak ikhlas ya. Nah, itu berarti bukan tobat. Terus yang ketiga
belum pernah. Materi pembelajaran